Halo Budum, selamat datang kembali di video patch terbaru dari KB. Dan seperti biasa di video patch ini gue akan persimpel mungkin dan langsung simpulkan sebisa gue mungkin dengan hero adjustment di part yang pertama. Dan untuk part yang kedua adalah battlefield adjustment. Ada banyak banget perubahan dari segi hero adjustment, tapi untuk battlefield adjustment kayaknya nggak terlalu banyak sih perubahannya. Makanya gue mau bilang dari awal bahwa dengan perubahan yang terjadi di hero adjustment oleh Mobile Legends Bang Bang, mau sebanyak apapun hero-nya, sebenarnya metanya nggak silih berganti. Cuma mungkin akan ada shifting dari tank jungle menuju ke fighter jungle. Itu pun kalau ternyata di M5 nanti dibawakan. Makanya gue penasaran sih sama meta ini bakal larinya kemana. So, langsung aja kita mulai dari hero adjustment. Let's go. Kita mulai dari hero yang tanda kutip di revamp. Tapi ya mungkin teman-teman silahkan setuju dan tidak setuju. Gue merasa ini jatuhnya gue simpulkan dari awal aja ya, nerf buat Moskov. Kenapa begitu? Karena dari awal aja atributnya dikurangi teman-teman. Untuk pertumbuhan physical attack-nya yang awalnya 15,5 jadi 12,5. Base HP-nya dari 2455 jadi 2255. Terus yang selanjutnya adalah pasifnya. Pasifnya yang sebelumnya itu pengurangan jeda untuk skill 1 dan skill 2-nya ada di angka 0,8 detik, sekarang cuma jadi 0,5 detik saja. Ini gue pakai tanpa cooldown teman-teman. Kalau misalkan gue hilangkan tanpa cooldownnya, ya kira-kira agak lama lah untuk Moskov sekarang dengan pasifnya, ketika memang dia berusaha untuk memainkan pasif dan skill satunya untuk nge-spam skill satunya. Lagi dan lagi mungkin metanya bakal tetap Moskov Golden Staff harusnya. Peningkatan attack speed dari skill satunya juga dikurangin dari yang sebelumnya maksimal di 1,5 sekarang di 1,35 kali lipat saja. Nah, apa yang membuat Moskov ini dibilang revamp itu ada di ultimate-nya. Jadi sekarang ultimate-nya kalau tombaknya kena ke hero lawan, dia bisa klik lagi ultimate-nya dan dia bakal ada di belakang dari hero lawan tersebut. Yang menurut gua ini adalah sebuah ultimate yang ya jatuhnya agak-agak sedikit beresiko ya, karena emang bisa kalau misalkan dapetin momennya langsung backstep ke backline gitu loh, ke match musuh atau marksman musuh 1v1. Tapi menurut gue ini sangat-sangat tidak fungsional ketika ternyata harus connect ke arah musuh. Kalau nggak ada target, pas dia klik lagi ya dia cuma jadi visual tombaknya doang. Dan dia cuma bisa teleport, Moskov cuma bisa teleport kalau skill ultimate-nya nempel ke tubuh lawan. Kalau nggak nempel ke tubuh lawan dia nggak bisa teleportation. Dan alhasil contoh teleportation seperti ini. Gua kira tuh kalau seandainya nanti dia lemparin tombak, dia bisa teleport kemanapun gitu loh. Let's say dia lagi dikejar nih di sini ya kan, dia kesini terus set dia tiba-tiba ada di bawah gitu loh dengan teleportation ultimate-nya. Tapi ternyata enggak. Dan menurut gue ini jadi kayak nerf buat Moskov sih. Statusnya dikurangin, peningkatan attack speed-nya dikurangin. Moskov literally nerf walaupun tulisannya tanda kutip revamp. Gimana menurut kalian tapi untuk Moskov? Apakah emang benar-benar ini adalah revamp yang bagus atau ya ini revamp yang B aja sebenarnya? Coba tulis di kolom komentar. Kalau ada yang bilang Moskov di revamp, gue lebih setuju kalau seandainya bilang Masya sih harusnya yang di revamp. Karena ini perubahan Masya banyak banget men. Gue mulai dari atribut. Atributnya gue anggap ini kayak perubahan sedikit buat Masya yang on the way menuju ke arah Masya damage. Karena dari pertumbuhan attack speed per level itu dari yang 1% jadi 3,5%. Dan base hybrid defense-nya memang ditingkatkan dari 10 sampai 15. Tapi untuk kecepatan basic attack-nya memang dikurangi sedikit, tapi setidaknya setiap pertumbuhan level dari Masya akan meningkatkan 3,5% pertumbuhan attack speed. Jadi dari awal aja kita udah sedikit disuguhkan atau diberikan kesimpulan kalau Masya ini kayaknya mulai shifting deh dari build tank menjadi Masya build attack speed. Ada beberapa pasif juga yang efeknya dihapus. Salah satunya adalah attack speed yang seiring dengan HP yang berkurang atau menghilang akan semakin lebih tinggi. Sekarang setiap Masya kehilangan 1 bar, gak cuma dia memperoleh lifesteal tambahan, tapi dia juga memperoleh efek resilience dan juga base hybrid defense yang meningkat. Serta kalau misalkan dia kehilangan 2 bar HP alias dia sisa 1 bar lagi, kayak gini, tabrak ya kan, dia bakal imun terhadap semua crowd control. Jadi jatuhnya dengan full HP yang 1 bar kayak gini doang, Masya benar-benar imun dari semua sisi power yang ada di Land of Dawn. Plus kalau kita recall, dulu kan kita selalu pencet ini nih, Masya punya skill ya kan. Sekarang kita diemin aja sebenarnya dia bakal ngisi sendiri gitu loh.
Jadi nggak perlu pakai ultimate yang ininya lagi, nggak perlu pakai skill yang ininya lagi. Dia tuh jatuhnya udah langsung mengisi bar HP-nya secara otomatis. Dan kita mulai dari skill 1 Masya yang menurut gua mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan. Yang sebelumnya bisa diaktifkan dan dinonaktifkan kapanpun, sekarang hanya bisa diaktifkan 1 kali dan akan aktif dalam kurun waktu 4 detik untuk memberikan attack speed, movement speed, dan juga memperkuat damage berdasarkan maksimum HP target dan memulihkan HP Masya sendiri. Memberikan serangan terhadap hero atau creep juga akan mengurangi efek cooldownnya. Jadi menurut gua ini ya skill yang menuntut Masya untuk selalu menggunakan basic attack-nya. Makanya gue bilang dari awal, ini jatuhnya Masya nggak sih yang di reform, karena skill satunya berubah total banget. Yang sebelumnya kita mungkin bisa main Thunderbelt dengan Masya, skill satunya on off terus basic attack keluar terus efek Thunderbelt-nya. Sekarang udah nggak bisa gitu loh. Sekarang emang bener-bener skill satunya klik, habis itu dia bakal berlari dan dalam kurun waktu 4 detik kita harus maksimalin basic attack-nya. Skill keduanya sekarang ada sedikit perubahan juga, yaitu adalah efek disarm-nya dihilangkan, tapi setidaknya akan membantu Masya untuk melakukan clear wave minion dengan skill keduanya. Dan syarat penggunaannya juga sekarang menggunakan HP bar, 10% HP bar. Jadi jatuhnya ya Masya nih semua skillnya itu memberikan pengurangan terhadap HP yang dimiliki oleh Masya itu sendiri. Tuh, skill 1, skill 2. Makanya nggak heran efek resilience-nya makin memperkuat Masya sampai kalau 1 bar itu dia imun gitu loh sama semua crowd control. Dan gua rasa untuk ultimate-nya ketika ada efek baru ya kan, efek disarm. Tuh efek disarm yang dimana musuh nggak bisa ngeluarin basic attack. Sekarang jatuhnya Masya benar-benar pure debuff. Hanya saja shifting yang terjadi dari Masya yang gue bilang tadi itu nggak bisa lagi tuh bikin item kayak blade armor, anti cuirass, karena convert dari efek pasifnya Masya itu mengubah satu defense menjadi 0,25 physical attack. Dan menurut gue itu tidak adil. Grok aja satu physical attack di convert jadi 0,6 physical defense. Itu masih worth menurut gue, karena Grok buktinya masih digunakan kok di XP laner dan buildnya pun item-item damage. Tapi buat Masya ketika dia satu defense di convertnya jadi 0,25 physical attack, nggak adil sama sekali. Dan gua rasa Masya udah boleh shiftingnya ke item attack, entah itu Huskclaw, entah itu DHS, entah itu ke arah Great Dragon Spear atau item-item attack lainnya termasuk War Axe dan juga si Halberd. Tidak menutup kemungkinan Masya balik lagi jadi basic attack damage dealer, karena ultimate-nya sekarang lebih mudah nih untuk targeting ke satu hero, kasih efek knockback dan kasih efek disarm juga. Jadi kalau misalkan targetnya adalah marksman, adalah assassin yang pakai basic attack, ya udah pasti dia nggak bakal bisa menggunakan basic attack-nya dalam kurun waktu 2 detik. Dan gua rasa dengan kesimpulan seperti ini Masya di buff. Tapi tanda kutip teman-teman, build-nya harus build attack speed atau build damage. Selanjutnya adalah Argus, yang dimana Argus sekarang memiliki pasif baru, yang dimana pasifnya itu adalah mengisi otomatis teman-teman. Dan setiap basic attack, setiap skill yang dimiliki oleh Argus nantinya akan menambahkan energi, atau ini bahasa gampangnya adalah melee energi, untuk menimbulkan serangan terbaru gitu loh. Dan untuk physical damage tambahannya memang agak-agak sedikit ditingkatkan, terutama dari base damage-nya yang sekarang 200 plus 10% total physical attack, ditambah dengan ada efek baru. Serangan dari melee energi ini ketika maksimal akan mengabaikan 40% physical defense target. Jatuhnya ini bakalan jadi serangan yang benar-benar menimbulkan efek yang sangat-sangat besar secara damage. Makanya dari awal gue kayaknya mau bikin kesimpulan kalau Argus itu di buff. Tapi gak cuma dari skill pasifnya, skill satunya juga sedikit mengurangi kecepatan gerakan tapi meningkatkan gerakan saat skillnya digunakan kembali. Nah, untuk escape skill yang kedua kalinya, dia tuh bakal lebih mudah gitu loh untuk penggunaan dari skill pertamanya. Lagi dan lagi ini akan berpengaruh dengan efek pasif. Skill kedua juga gua rasa ini jatuhnya buff, karena emang terlalu banyak efek baru yang menimbulkan efek kepada pasifnya juga. Salah satunya adalah ketika skill 2-nya connect, itu kayak dihitung basic attack teman-teman. Quantum charge aja bisa terpicu. Nih ya contohnya, kita pakai skill 2, quantum charge-nya langsung connect. Kalau seandainya kita bikin item attack speed di Argus ya kan, dengan contoh 3 item seperti ini aja, ini akan menimbulkan skill 2 yang jauh lebih cepat. Nah, jadi sekarang Argus build attack speed pun bisa, nggak cuma build critical.
Dan bahkan skill 2-nya itu bergantung kecepatannya kepada attack speed yang dimiliki sama Argus. Jatuhnya skill 2-nya ini bener-bener connecting dan dianggap kayak basic attack. Itu aja kesimpulan yang pengen gua bilang ke kalian. Karena kalau gua sebut nih satu-satu nih kayak efek baru, damage meteoric sword sekarang bla bla bla. Ini gua rasa kayak belum tentu kalian yang ngerti. Dan gue kayak lebih pengen persimpel aja kata-kata yang gue lontarkan kepada kalian. Intinya skill 2 dari Argus ini di buff dan dia memiliki efek baru dimana Quantum Charge aja kehitung dengan skill 2-nya, yang dimana ini akan menimbulkan efek pasif yang mempermudah Argus juga agar nantinya pasif dan skill 2-nya bisa digunakan berkali-kali. Dan untuk ultimate-nya ada sedikit adjustment. Gua rasa ini cukup balance lah jatuhnya. Karena efek yang dihapus tuh memperoleh 10 sampai dengan physical attack secara permanen. Dan Argus jatuhnya sekarang emang ultimate-nya kebal terhadap death atau kematian. Tapi dengan ultimate dia juga sambil meningkatkan pasif dari Argus itu sendiri yang jauh lebih cepat. Jadi tidak melupakan pasif ini yang bener-bener jadi power dari Argus terbaru di patch yang terbaru. Dan gua ngerasa Argus sekarang bisa loh untuk jadi jungler karena skill 2-nya aja bisa dihitung as basic attack. Dan kita tahu sendiri sekarang tank jungler udah pada mulai shifting, udah pada mulai tergantikan gara-gara lordnya ngamuk. Nanti di part 2 bakal gua bahas. Sehingga Argus ini bisa playable loh untuk di patch yang terbaru. Bahkan dia connecting sama Windtalker. Lihat nih, akan ada damage Windtalker yang keluar. Tuh, ketika dia menggunakan skill 2-nya. Gimana menurut kalian? Ini buff atau apa menurut kalian? Kalau gue sih buff dan gak menutup kemungkinan Argus bisa digunakan loh di M5 bahkan. Selanjutnya ada Joy teman-teman, yang dimana gue bakal simpulin skill 2-nya Joy itu intinya udah gak imun. Cuma kompensasinya ketika Joy 2 kali ngedash, ultimate-nya langsung kebuka. Dan untuk cooldown dari skill 2-nya ini sekarang ada di 8 detik di semua level. Jatuhnya Joy dengan skill yang secepat ini, mobilitas dan escape movement-nya tuh jauh lebih kuat. Ya minusnya tadi, nggak imun lagi kalau pakai skill 2 ketika lagi ngedash gitu loh. Tapi kompensasi satu lagi yaitu adalah selain sekarang Joy ultimate-nya akan aktif setelah 2 kali ngedash. Ketika Joy memanfaatkan dash-nya sampai 4 kali, nah ini dia nih efek hilangnya. Ultimate-nya baru menimbulkan efek imun gitu loh teman-teman. Dan damage-nya mungkin ya tidak sesakit yang kemarin karena setiap damage-nya ini akan mengenai target yang sama, akan ada pengurangan damage di sana. Jadi emang jatuhnya Joy ini agak-agak sedikit diubah konsepnya, banyak banget permainannya. Yang pertama skill 2-nya, yang dimana skill 2-nya cukup 2 kali udah aktif. Tapi kalau dash-nya cuma 2 kali, damage-nya nggak sebesar kalau seandainya dash-nya 4 kali. Anggapannya logikanya seperti itu teman-teman. Makanya semakin banyak dash yang dimainkan sama Joy, 3 kali dash ya damage-nya lumayan sakit. Tapi akan lebih sakit kalau seandainya dash-nya tuh sampai dengan 4 kali. Gitu loh kesimpulannya untuk Joy. Menurut gua Joy ini adjustment dan masih bisa didiskusikan lah ya. Jatuhnya ada yang mungkin suka dengan Joy yang terbaru, ada yang lebih suka Joy yang lama. Karena mungkin Joy yang lama tuh pemanfaatan untuk skill 2-nya kan lebih untuk menghindari skill-skill sisi power kan, kayak efek stun, knock up airborne, crowd control. Tapi sekarang skill 2-nya udah nggak imun kayak dulu gitu loh. Gimana menurut kalian? Apakah ini termasuk buff yang sepadan atau ini jatuhnya nerf? Tulis kolom komentar. Selanjutnya ada hero yang kebetulan gue sempat gadang-gadang sih waktu ada perubahan yang 1% retribution. Ini Roger kayaknya bakal up. Terus Great Dragon Spear gue bilang ini Roger kayaknya bakal up. Sampai sekarang kagak ada up-upnya nih hero. Sampai di buff lagi sama Mountain. Buffnya pun menurut gue, tapi jujur ya temen-temen ya, ini gak masuk akal sih. Karena di human form, ini gue akan bagi Roger jadi 2 ya kan. Human form sama wolf form. Human form ya jelas form manusianya. Sekarang basic attack dari Roger akan memberikan damage tambahan sesuai dengan maksimum HP 5%. Lihat kalau gue nyerang Layla ya kan, serangannya semakin lama semakin sedikit karena maksimum HP-nya semakin berkurang. Dan teman-teman tahu kenapa gue taruh Zilong di sini, karena setiap basic attack dari yang mainin persenan HP ke arah Zilong bot itu gede banget damage-nya. 500, 552 dan akan terus seperti itu. Jatuhnya semakin banyak maksimum HP dari lawan kita, tentunya akan semakin tinggi juga basic attack dari Roger. Kita coba ya, kita coba beli item tank di sini. Kita coba beli 2 Guardian Helmet, habis itu kita taruh normal bot yang tentunya full HP-nya akan sangat-sangat tinggi di sini. So, kita jual lagi Guardian Helmetnya dan kita basic attack. Lihat,
Basic attack-nya di 475. Beda sama di Layla yang tidak ada item, cuma 200-an aja. Jatuhnya Muntun tuh kayak pengen bikin Roger ini pas lagi human form bisa ngelakuin poking damage, terutama untuk hero-hero yang tanky di depan, hero-hero tebel di depan. Makanya pasif kali ini ditingkatkan dan itu tuh jatuhnya nambahin bonus damage aja lah 5% sesuai dengan maksimum HP dari targetnya Roger. Dan sekarang selanjutnya untuk skill keduanya dari Roger ketika berada dalam human form, yang sebelumnya hanya memperoleh 40 movement speed, sekarang memperoleh 20 sampai dengan 40% movement speed dan attack speed. Jatuhnya basic attack Roger juga pas lagi keadaan human form ini jauh lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Sehingga kombonya tuh akan jauh lebih menarik teman-teman. Apalagi ketika kita ketahui sendiri kalau skill satunya, ini skill satu dari Roger, itu damage-nya dikurangin dan ultimate-nya yang sekarang tuh diubah konsepnya, jadi bisa langsung nge-damage. Sehingga ngebuat Roger, menurut gue nih gameplaynya kayak gini nih. Skill 1, skill 2 langsung ulti, ya kan. Nah ulti tuh dia bisa langsung nyerang teman-teman. Jadi gak kayak dulu. Kalau dulu kan ultinya kayak harus brek, diem dulu, terus baru nungguin momen dia baru nyerang. Sekarang ketika kita ngegelundung dengan Roger, dia bisa langsung basic attack dan bisa langsung skill 1 gitu loh kayak tadi. Jadi kombonya tuh udah mulai berubah kayaknya sekarang. Maininnya tuh skill 1, skill 2 nambahin movement speed dan attack speed, langsung ultimate, langsung skill 1. Kebetulan skill satunya juga kali ini damage-nya memang dikurangi. Tapi ya menurut gue tetap aja sih ini basic attack dari human form-nya bisa memberikan pokingan damage yang luar biasa. Yang gue lihat Muntun tuh kayak pengen ngebuat Roger sebagai human form itu bener-bener jatuhnya kayak poker, atau gue bilangnya apa ya, hero yang suka harass lah, hero yang damage-nya tuh tinggi banget sesuai dengan maksimum HP dari lawannya. Nah kalau misalkan darahnya udah sekarat musuhnya, baru tiba-tiba jadi wolf form. Nah jatuhnya wolf form ini si eksekutornya kayak gitu loh teman-teman. Untuk build item dan perubahan segala macam kayaknya nggak ada yang menurut gue signifikan. Apalagi ada Great Dragon Spear. Ini akan mempermudah Roger dengan penggunaan ultimate-nya, menambahkan movement speed baru, ya kan, movement speed tambahan lagi. Ada Windtalker juga skill 2-nya jadi lebih ngaco, attack speed dan juga movement speed-nya balance. Dan gua rasa Roger bisa banget loh untuk digunakan oleh para jungler rata-rata untuk di M5. Apalagi semenjak adanya perubahan Retribution yang nanti akan kita bedah di part yang kedua. Tapi menurut kalian gimana Roger? Menurut gua buff abis-abisan ini Roger, serius. Next, Khalid nih. Idih, Khalid ada banyak banget sih menurut gue ini buffnya ya. Terutama gue suka sih untuk ultimate-nya, tapi gue bakal mulai dari skill satunya. Sebelumnya kan skill satunya kan penggunanya kan harus nempel sama minion atau sama hero lawan. Tapi sekarang Khalid tanpa ada apapun, skill satunya bisa diaktifkan dan akan terus maju ke depan sehingga mempermudah pasif dari Khalid gitu loh untuk terus-terusan diaktifkan tuh. Tuh, ya kan? Lalu untuk skill 2-nya, walaupun mungkin ya ada beberapa sedikit pengurangan, yaitu adalah pengurangan damage-nya, tapi menurut gua regen HP-nya tetap optimal, tetap oke. Dan ultimate-nya yang sekarang lihat nih, Raging Sandstorm-nya. Dia lebih cepat gitu loh animasinya. Dan menurut gua walaupun cuma di kecepatan awal ya, walaupun cuma di animasi awalnya aja, animasi pembukanya tuh, tapi ya jatuhnya optimasi biar Khalid tuh skill ultimate-nya jauh lebih on point. Cuma skill satunya sih ini something sih. Jatuhnya dia bisa bener-bener nyerang tanpa target gitu loh. Tuh. Dan musuh yang mendekati dia pasti bakal kesakitan gara-gara kita tahu sendiri lah efek dari Lethal Ignition yang biasa dibawakan sama Khalid nih. Lethal Ignition yang biasa dibawakan sama Khalid itu kan kayak jadi favorit di XP lane. Sehingga urusan clear wave bisa jauh lebih cepat dan tanpa target pun nggak harus jadi awkward gitu loh gerakan Khalidnya. Dan sekarang gerakan Khalid tuh bener-bener tidak bisa dihentikan oleh apapun skill satunya. Let's go. Ya paling pakai basic attack sih di cancelnya ya kan. Set. Coba deh pasifnya dulu ya kan. Pasifnya dikumpulin. Terus kita mainin skill 1. Set. Nah ya kan bisa di cancelnya tuh pakai basic attack. Ya tapi itu pun tetap muter gitu loh ujung-ujungnya teman-teman. Khalid menurut gua di buff. Menurut kalian gimana? Next ada Alucard teman-teman, yang ternyata Alucard pasifnya tuh ada efek yang dihapus, yaitu dalam meningkatkan damage ketika hanya menyerang satu target hero. Ya intinya sekarang Alucard semua targetnya tetap bakal ngeluarin damage yang sama, nggak cuma ke satu target doang. Lalu untuk Alucard skill keduanya itu base damage-nya ditingkatkan lumayan tinggi sampai maksimal di angka 570 nanti di level maksimalnya, di level ke-6 skill keduanya ya kan. Jatuhnya ini tuh kayak memberikan gambaran, oh kalau main Alucard tuh
gedeinnya skill 2 karena damage-nya akan meningkat seiring dengan peningkatan dari level skill 2-nya. Dan untuk skill keduanya, cooldown-nya juga sedikit dipercepat ya. Dari yang sebelumnya 5 detik sekarang jadi 6 sampai 4 detik. Itu pun di level maksimal dari hero ini, belum ditambah dengan 40% cooldown reduction. Dari 4 detik jatuhnya bisa cuma 2 detik loh untuk skill 2-nya dari Alucard kalau emang 40% cooldown reduction. Dan yang paling menarik menurut gua adalah ketika Alucard mengambil ultimate-nya. Sekarang dia tuh kayak Layla gitu loh. Kalau Layla ngambil ultimate di level 4, dia bakal nambahin range dong. Tapi kalau Alucard ketika kita ambil skill ultimate-nya atau kita tingkatkan terus di level 4, level 8, dan level 12, Alucard akan mendapatkan hybrid lifesteal secara gratis. Jatuhnya walaupun sekarang ketika kita mengaktifkan ultimate udah nggak ada lagi tuh efek hybrid lifesteal tambahan, tapi Alucard secara permanen mendapatkan hybrid lifesteal dari peningkatan ultimate-nya aja. Kita ambil contoh, kita level maksimal nih, ya kan, kita ambil 1, 2, berarti kita udah punya 30% hybrid lifesteal. Dan jatuhnya tanpa item kayak Endless Battle, tanpa item kayak Huskclaw, ini Alucard bener-bener udah kayak Dracula, men. Bener-bener udah kayak super strong gila dengan hybrid lifesteal yang dia miliki gitu loh. Ini kita ambil contoh di turret ya. Kita coba terima damage sebanyak mungkin. Karena kita udah punya 30% hybrid lifesteal dan gak perlu menggunakan ultimate, kita tinggal pakai skill 2. Lihat tuh. Alucard lempar skill 1, ngisi darah. Skill 2 ngisi darah. Wah, ini benar-benar sebuah peningkatan ultimate yang sangat signifikan. Gua rasa ini yang full senyum kayaknya BTR Ken kayaknya ya, karena Alucardnya di buff dan di buffnya tuh sebelum MPLI. Ditambah dengan ketika berada di level 12 dia punya 30% hybrid lifesteal gratis. Jadi dari basic attack dia dapat, dari skill pun dia dapat. Gimana menurut kalian? Gua rasa ini buff. Coba tulis kolom komentar opini kalian soal Alucard. Next ada Chang'e nih. Chang'e juga mengalami buff yang menurut gua sangat-sangat lumayan berpengaruh dengan game. Terutama ketika kita tahu sendiri lah Chang'e ini kan powernya di slow effect. Dan sekarang pasif dari Chang'e yang sebelumnya adalah peningkatan damage dihilangkan, diganti menjadi setiap serangan dari Chang'e akan menyebabkan slow effect 1%. Dan maksimum stacknya itu ada di 20%. Kalau kita memberikan hit ya kan, dengan skill 1 atau bahkan skill apapun itu, dia akan menimbulkan dan menambahkan slow effect tuh. Kalau maksimum itu slow effectnya 20%. Kalau misalkan kita tambahkan dengan Ice Queen Wand yang dimana akan menyebabkan 10% slow effect selama 2 detik dan dapat di stack 3 kali, 30 tambah 20, 50% untuk maksimum slow effect dari Chang'e kalau emang stacknya juga maksimal. Skill 1 damage ditingkatkan tapi slow effectnya dikurangi karena ya logikanya emang pasifnya kan udah menimbulkan slow effect nih, maksimal 20%. Masa sih dari skill 1 ditambah dengan pasif udah 40% itu terlalu overpower. Skill keduanya ditingkatkan juga untuk bonus physical attack-nya sampai dengan 35%. Dan untuk ultimate sekarang walaupun ultimate-nya ya cuma ditambah 3% dari segi magic power-nya, tapi setidaknya slow effect yang akan diberikan oleh Chang'e itu nggak main-main loh teman-teman. Ini belum Ice Queen Wand loh, bayangin kalau udah Ice Queen Wand. Skill 1 di buff, skill 2 di buff, pasifnya juga agak-agak sedikit ada perubahan gameplay, tapi ultimate-nya juga di buff. Dan gue simpulkan Chang'e di buff. Gimana menurut kalian? Next ada Tigreal yang kalau kesimpulannya sih emang di buff, walaupun skill 2-nya cooldown-nya sedikit ditingkatkan ya, jadi lebih lama untuk skill 2-nya. Dan di sini gue menggunakan tanpa cooldown. Tapi untuk ultimate-nya ada efek baru nih, dimana tarikan pertama juga akan menimbulkan efek stun. Jadi pas dia ngevakum, dia tuh menimbulkan efek stun. Dan ketika pedangnya ditancepin ke tanah, druk, itu implosion effect-nya itu bakal menimbulkan efek stun yang kedua. Tapi ketika Tigreal ke cancel, ketika dia lagi channeling pas implosion nusuk pedang ke buminya itu, ke Land of Dawn-nya itu, jatuhnya ultimate dari Tigreal akan digagalkan dan tidak bisa digunakan kembali. Tapi dengan ini jatuhnya kita punya gambaran baru ya. Untuk Tigreal bisa pakai combo yang seperti ini nih. Skill 2, nanti dia flicker dan seperti ini, baru combo pakai ultimate. Buff loh Tigreal. Pemain Tigreal mana nih suaranya? Coba, hero kalian di buff loh. Ini menurut gua buff yang lumayan soalnya. Next ada Harit teman-teman, yang kali ini diubah konsep permainannya oleh Moonton. Dan gua mau tepuk tangan dulu dan bilang bahwa Moonton sangat wadaw. Dalam perubahan hero di patch terbaru kali ini,
Gua rasa walaupun gua harus simpulkan lagi dan lagi ini adalah minor patch, tapi banyak banget gameplay hero yang berubah teman-teman. Salah satunya adalah Harit dengan pasifnya yang berubah. Gue punya kesimpulan kalau konsep pasif sebuah hero diubah, berarti gameplaynya juga kemungkinan besar akan diubah. Terutama untuk Harit yang dimana sebelumnya pasifnya akan menimbulkan efek resilience hingga 45% bergantung dari hero di sekitarnya Harit. Sekarang kalau Harit berdempetan dengan hero lawan, dia akan menimbulkan 5% hybrid lifesteal sesuai dengan total dari hero lawan yang ada di sekitarnya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada 4 nih, ya kan hero lawan gua. Berarti hybrid lifesteal-nya bisa meningkat sampai yaitu tadi 20% karena 8%-nya mungkin bisa gua dapatkan dari emblem, ya kan? Custom match emblem. Wow. Dan ini belum dipakai item apa-apa loh. Jadi kalau misalkan hybrid lifesteal-nya sampai 35% dan musuhnya berlima, udah maksimal dong. Wah, thanks Munton ya. Jatuhnya Harit lawan berlima begini, lawan 5 hero kayak gini udah gak perlu lagi concentrate energi tuh. Jatuhnya Harit sekarang udah langsung aja abis Starlium Sight bikin ke arah Holy Crystal. Menurut gue itu udah paling efisien. Karena efek resilience-nya tetap akan didapatkan dari ultimate. Efek pasif dari Harit yang terbaru ketika dia mengeluarkan ultimate atau dia ada dalam keadaan ultimate-nya, atau intinya Harit ketika berada di dalam zaman force-nya nih, berada dalam sebuah ultimate-nya Harit nih, dia akan menimbulkan efek resilience, tapi tidak melupakan bagaimana efek gratis dari hybrid lifesteal yang didapatkan oleh Harit ketika dia berdempetan dengan lawan-lawannya. Nih kayak gini aja dia udah dapat hybrid lifesteal banyak gitu loh. Jadi menurut gua Harit jatuhnya buff karena pasifnya buffnya gila men. Ketika lu lawan 5 orang sekaligus, kayak jatuhnya bener-bener lu cuma butuh Starlium Sight aja satu item. Habis itu Holy Crystal, habis itu lu mau bikin ya Divine Glaive atau jenis one itu terserah lu. Karena secara cooldown mungkin Harit butuh, tapi secara lifesteal atau spell vamp sekarang Harit udah gak butuh lagi karena dia dapetinnya dari pasif. Dan itu udah cukup menurut gue. 30% loh maksimal. Bahkan di atasnya Alucard kalau teman-teman hitung ya. Selanjutnya ada Minsitthar, yang dimana ketika dia menggunakan skill 1, dia sekarang bisa memadukannya dengan skill lain gitu loh, kayak ultimate atau skill 2. Jatuhnya mempermudah Minsitthar untuk mempersiapkan kira-kira kalau hooknya kena, kalau Spear of Glory-nya kena, itu dia mau ngapain gitu loh. Nih contohnya gue langsung aktifin skill 2. Nah, jadi dia bisa langsung memberikan efek stun dari pasifnya. Sama halnya kalau misalkan gue pengen langsung aktifin ultimate, ya udah kayak gini. Tuh. Langsung wow, dardor. Ini jatuhnya emang buff untuk Minsitthar, buff yang mengoptimalkan skill satunya agar bisa lebih connect dengan skill-skill lainnya. Ada alasannya teman-teman ketika gue taruh tadi gambar Aulus ya, yaitu adalah gambaran perwakilan fighter yang bener-bener banyak banget yang di buff, termasuk juga Guinevere. Ini mana Guinevere harusnya. Guinevere ini ternyata skill 2-nya jadi lebih dipermudah, yaitu adalah ada efek baru ketika serangan pertamanya akan menyebabkan efek stun dulu, baru efek knock up airborne. Dan ini kayak jatuhnya untuk mempermudah Guinevere mengeluarkan skill keduanya, jadi efek stun dulu, baru efek knock up airborne. Dan untuk ultimate-nya ada sedikit peningkatan untuk peluang airborne yang sebelumnya ada 6 kali jadi 8 kali. Sehingga ini akan membuat Guinevere jungler harusnya makin lebih populer. Ya walaupun build-nya tank sekalipun ya, menurut gue tetap Guinevere adalah salah satu sosok hero yang di Lord atau Turtle itu pun bisa diperhitungkan loh. Karena dia bisa mainin ultimate dan retribution dalam keadaan tidak bisa di crowd control atau diberikan efek stun. Kecuali suppress, karena kalau digigit sama Franco, ditarik sama Kaja, ultimate dari Guinevere itu ke cancel. Dan untuk teman gue Godiva, stop Gwyn. Selanjutnya ada Yves yang mendapatkan buff sama Papa Mountain, yaitu adalah skill 2-nya yang untuk base slow-nya dari 25% dan maksimum slow-nya ada di 50%. Jadi jatuhnya ya peningkatan efek slow lah, biar mungkin Yves bisa digunakan lagi di M5. Jadi nggak bener-bener kayak drop banget gitu loh. Dan peningkatan di ultimate-nya, yaitu adalah ketika menggunakan efek slide, slow-nya meningkat sampai dengan 50% dari 40%. Jadi ada peningkatan sedikit dari ultimate-nya Yves yang membuat Yves harusnya usable sih di patch yang sekarang. Karena secara damage atau apapun itu dia nggak ada pengurangan. Urusan clear wave juga dia nggak kalah cepat.
Dan dia hero yang lumayan nyebelin loh di late game karena dia juga termasuk ke high ground defender. Gimana menurut kalian soal Yves? Gua rasa ini eranya Yves balik lagi gak sih ke mid lane? Apalagi kan semenjak sekarang kan perebutannya Faramis Valentina. Yves udah boleh balik lagi sih ke dalam rentetan mid laner priority. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Gusion dapetin buff yang menurut gua ini nggak tahu sih, ini tricky sih. Gua bilang kayak ini lumayan ngaruh loh buat ini tapi belum ada buktinya gitu loh. Tapi menurut gua ya, skill satunya ini sekarang ketika Gusion terbang, dia bakal imun terhadap semua crowd control ketika dia berada dalam keadaan terbang ya. Ingat, kata kuncinya tuh ketika dia berpindah ke belakang target yang terkena mark. Berarti kalau misalkan connect skill 1 dong. Kalau gua mikirnya dengan buff ini, Muntun tuh kayak pengen bikin sebuah gameplay di mana nanti akan ada Gusion jungler. Gusion junglernya rebutan Lord sama musuhnya. Ketika Gusionnya kayak gini, set, pus, dapat retry karena dia anti sisi gitu loh ketika skill 1. Ya ini pemikiran liar aja gitu loh. Tapi menurut kalian gimana? Menurut kalian ya oke, ini buff yang lumayan lah sehingga Gusion tuh gak gampang untuk di crowd control, gak gampang buat ditangkap oleh siapapun lawannya. Dan mungkin saja Gusion bisa kembali lagi ke rentetan jungler Land of Dawn. Selanjutnya anaknya Terisla dapetin buff Julian. Jadi skill 3-nya nih ada sedikit peningkatan jangkauan ya jatuhnya ya. Cuma jarak aja sih. Jatuhnya untuk mempermudah penggunaan skill 3 biar nanti tuh dia combo 2-3-1-nya lebih gampang. Nah kayak gitu. Itu kesimpulan dari Munton yang gue baca. Ya buff sih in a way karena jaraknya jadi lebih jauh dan cengkeraman skill ketiganya kan bisa lebih mudah gitu loh untuk ngejarakin kalau kita mau ngegeng pakai combo 2-3-1. Ya gambarannya kayak gini lah kira-kira. Buff intinya gitu. Selanjutnya ada Cecilian yang mendapatkan buff yaitu dari bonus damage jalur. Gue rasa yang kayak gini nih gambarannya nih teman-teman ya. Kan jalur nih ya kan. Itu dari 5% jadi 7%. Tapi untuk damage di ujung tamparannya itu bakal ada di 14% bonusnya. Dan menurut gue bonus dari maksimum mana ini tuh ngebuat Cecilian ya walaupun nanti di part 2 bakal gue jelaskan kenapa Lightning Truncheon kayaknya udah gak connect sama Clock of Destiny. Tapi untuk Cecilian beda case. Untuk Cecilian karena dia kan butuhnya maksimum mana ya. Jadi dia kayaknya tetap butuh build Clock of Destiny sama Lightning Truncheon. Sehingga hal tersebut membuat ya Cecilian sedikit ada bonus tambahan damage nih dari skill satunya ketika berada dalam keadaan di ujung untuk maksimum mana. Sehingga bonus damage akhirnya ini yang di lingkaran ini bakal benar-benar lebih sakit daripada yang sebelumnya karena meningkat dari 10% jadi 14% teman-teman. Cecilian juga buff. Wah ini yang full senyum banyak nih. Untuk pemain Cecilian kayaknya udah boleh balik lagi bareng sama pemain Carmillanya kalau bisa. Next ada Arlott yang di patch lalu di buff, di patch ini di buff lagi. Munton nih gue jujur nggak tahu ya ini Arlott nih mau ditaruh di mana sama Munton karena yang gue lihat dengan buff ini aja nih buff skill 2 yang damage-nya meningkat, Arlott Roamer nih bakal laku lagi loh pelan-pelan teman-teman karena yang gue lihat kan dari kemarin aja cooldown untuk ultimate-nya dipercepat. Sekarang damage-nya ditingkatkan nih base damage-nya. Skill 2-nya tuh jadi lebih sakit juga nih di early game karena 135 sampai dengan nanti di late game jadi 335 dan itu pun belum sama item-item atau penambahan status lainnya. Tapi dengan buff seperti ini Arlott bisa banget loh teman-teman atau available banget untuk dijadikan roamer, nggak cuma XP laner. Karena kalau menurut gua Arlott jadi XP laner PR-nya ada di clear wave minion itu sendiri. Makanya kalau sebagai roamer kan dia bisa kerjasama nih sama jungler tank yang mungkin punya crowd control atau XP laner yang agak-agak sedikit punya crowd control biar skill 2-nya atau pasifnya terus-terusan menyala. Jadi bisa combo pakai skill 2 terus gitu loh dengan Arlott roamer. Gimana menurut kalian? Tulis kalau mau komentar. Selanjutnya ada Valentina yang ultimate-nya di nerf sekarang di semua level. Mau level 4, mau level 8, mau level 12. Ultimate IMU-nya Valentina ini bakal memberikan cooldown 120% dari ultimate cooldown target. Jatuhnya kalau kita ambil ultimate Layla ya ultimate nanti si Valentinanya ini bakal lebih lama dari si pemilik aslinya. Anggapannya ini adalah nerf untuk ultimate Valentina, tapi mungkin untuk beberapa orang mikirnya oh ini bakal berpengaruh banget lah intinya. Ini bakal mempengaruhi bagaimana Valentina di high rank. Tapi menurut gua yang bikin Valentina akan tetap laku digunakan sekalipun itu di M5 adalah karena efek dari skill 1 dan skill 2-nya. Apalagi skill 2-nya, dia kan bisa dash 2 kali. Anggapannya Valentina tuh kayak punya escape skills 2 kali. Dan hal tersebutlah yang seharusnya membuat Valentina walaupun di nerf ini nerfnya fatal banget dan parah banget nerfnya menurut gua.
Karena cooldownnya tuh kayak ya jatuhnya agak-agak lebih lama daripada pemilik asli dari ultimate tersebut. Sehingga membuat pemilihan ultimate dari Valentina harusnya lebih presisi. Entah ultimate-nya tuh kayak emang yang gede-gede sekalian, yang cooldownnya lama-lama sekalian, atau yang ultimate-nya singkat-singkat sekalian. Contohnya kayak ulti Arlott gitu loh. Atau ya ulti-ulti fighter-fighter yang jatuhnya kayak kurun waktu cuma 20 detikan. Tapi menurut kalian gimana? Menurut kalian ya emang ini nerf tapi harusnya nggak berpengaruh banyak dengan Valentina dan popularitasnya di high rank. Karena Valentina tetap bakal harusnya jadi mid laner yang mengerikan sih dia tuh jatuhnya. Nggak bisa diremehin soalnya walaupun di nerf. Next ada Nolan yang mendapatkan nerf dari ultimate-nya. Dari segi cooldown ditingkatkan lumayan tinggi ya kan. Dari level 4 aja dia mendapatkan 35 detik cooldown reduction dari ultimate fracture. Dan damage-nya juga dikurangi gitu loh. Jadi jatuhnya ini mempersulit early game dari Nolan. Tapi menurut gua Nolan di tangan yang tepat tetap jadi Nolan yang menjengkelkan harusnya. Tapi menurut kalian gimana? Menurut gua sih Nolan nih jatuhnya mirip-mirip kayak Fanny loh lama-lama. Mau di nerf kayak gimana dia tetap optimal harusnya di tangan yang tepat. Tapi ya teman-teman ya, panggilan buat semua pemain Tamus karena skill 2-nya dipersingkat cooldownnya. Dan ultimate-nya juga gue bisa bilang ini ultimate-nya sangat-sangat cepat sih dipersingkatnya. Karena dia langsung muter cooldownnya. Beda sama beberapa ultimate hero yang dimana ketika digunakan dia ada gambar animasinya dulu. Baru selesai dari animasi Burning Inferno-nya dia cooldownnya nyala. Tapi buat sekarang Tamus jatuhnya ini ultimate-nya cepat, skill 2-nya juga cepat. Lanaya sama semua pemain Tamus di Indonesia harusnya full senyum. Selanjutnya ada Nathan, the main karakter yang ultimate-nya di buff, cooldown-nya dikurangin dari 38 sampai 28 detik menjadi 34 sampai 26 detik. Jatuhnya mempermudah Nathan untuk penggunaan ultimate dan untuk escape ability dia. Selanjutnya, tadi kan Nathan udah di buff dari cooldown reduction. Tapi buat Leslie, wah ini Leslie buffnya ngaco sih. Base damage-nya meningkat dari 75 sampai dengan jadi 100 sekarang. Membuat pasif dari Leslie tentunya jauh lebih mematikan. Dan kalaupun dia sudah jadi atau dia udah selesai dengan Berserker's Fury, harusnya ini jadi pasif yang sangat-sangat kejam. Skill satunya cooldownnya juga dipersingkat gitu loh, dari 4 detik sampai 2,5 detik jadi 3,5 detik sampai 2,5 detik saja. Dan ini membuat harusnya Leslie jauh lebih optimal di patch yang terbaru, terutama ketika berhadapan dengan hero natural counternya itu adalah Cloud gitu loh. Jadi kalau ada Cloud, pick aja Leslie karena biasanya di early game Leslie itu lebih unggul urusan poking damage dan jarak melawan Cloud. Bahkan sampai di mid game sekalipun, karena Cloud nggak bisa bikin Wind of Nature. Seperti yang kita tahu, true damage itu nggak bisa dilawan pakai Wind of Nature. Makanya gue bilang Leslie ini buffnya gila-gilaan sih harusnya. Ini semua pemain Leslie harusnya full senyum. Yang gue lihat untuk MPLI sih ada ini ya, ada si siapa namanya, Saken. Tapi untuk M5 wildcard itu ada Yahiko kalau nggak salah dari For Miracle Esports region atau negara Nepal. Selanjutnya ada Terisla yang mendapatkan sedikit adjustment, yaitu adalah dari peningkatan movement speednya yang gua rasa sih jadinya scaling ya. Munton pengen bikin kalau Terisla mau punya movement speed yang tinggi ya gedein level skill satunya gitu loh. Karena peningkatan movement speednya itu dimulai dari 15%, gak 25% lagi, sampai maksimum 40%. Nah lihat tuh, speed upnya dikit banget, kecil banget, tapi gak apa-apa. Karena di level maksimal dari skill satunya, dia tetap memberikan 40% movement speed teman-teman. Jadi ya lumayan fair lah harusnya. Next ada Fanny yang mendapatkan nerf, yaitu adalah dari pemulihan energi setiap stacknya. Yang sebelumnya 8 sekarang cuma jadi 7 aja. Sebenarnya bukan di buff sih, yang paling gampang tuh di bot. Nih setiap stacknya tuh ya kan akan menimbulkan tambahan terhadap energi tapi cuma 7. Jadi dengan kesimpulan yang sama seperti Nolan ya, Fanny ini walaupun di nerf tapi di tangan yang tepat, Fanny akan tetap menjadi senjata yang mematikan. Anggapannya nerf ini ya nerf minor banget, jadi nggak terlalu berpengaruh sama Fanny-nya itu sendiri. Tapi mungkin buat user Fanny yang kayak gua, yang kabelnya kemana-mana, yang kabelnya belepotan, mungkin akan berpengaruh karena ini bakal jadi lebih boros banget energinya teman-teman. Selanjutnya ada Matilda yang mengalami nerf. Kemarin kan nerfnya dari segi skill 1 dan ultimate ya. Sekarang lebih ke skill 2-nya lagi. Yang sekarang skill 2-nya ditambahkan cooldown reduction-nya untuk di level-level awal 13,5. Tapi untuk di level akhirnya tetap ada di 11 detik saja. Untuk ultimate-nya sekarang slow effect-nya dikurangi dari 35% jadi 15% saja teman-teman. Dan
Nerf dari Matilda ini menurut gua ya harusnya tidak banyak mengubah Matilda, karena emang Matilda tetap menjadi salah satu support roamer yang nantinya akan bertugas untuk memberikan cover dan memicu Flask of Theosis sama favor roam item. Karena Matilda lumayan annoying sih kalau misalkan kita berbicara rotasi ya. Hero tank jungler seperti apapun, hero fighter jungler seperti apapun bisa jadi cepat rotasinya gara-gara skill 2 dari Matilda ini. Selanjutnya ada Angela yang mengalami nerf. Sekarang kayaknya Moonton pelan-pelan melakukan nerf sedikit banget, terutama untuk hero-hero healer ya. Ya Angela salah satunya, yang dimana sebelumnya Angela tuh cuma butuh 2 kali siram. 1, abis itu 2 kali siram biar bisa mendapatkan maksimum movement speed dari pasifnya Angela. Tapi kalau sekarang Angela tuh butuh 4 kali siraman skill 1 biar 7,5% movement speed tambahannya ini bisa nyentuh 30%. Karena kalau misalkan cuma 2 kali, jatuhnya dia cuma meningkatkan 15% movement speed. Kalau 3 kali ya jatuhnya berarti 21,5 ya kalau nggak salah ya. Atau 22,5, gue kurang paham exactnya. Harusnya 21,5. Sekarang kalau misalkan Angela cuma menyiram 2 kali skill satunya, dia cuma menambahkan 15% movement speed tambahan. Kalau misalkan 3 kali berarti 22,5%. Dan kalau 4 kali baru 30% maksimum movement speed tambahan dari Angela. Dan Angela juga sekarang skill satunya udah nggak ada lagi damage bonus kepada minion atau bahkan creep jungle. Jadi possibility untuk Angela jungle menghilang. Angela mid lane juga sekarang nge-clear wave minionnya jauh lebih PR dan lebih lama. Karena penggunaan magic bonus atau dari item lah intinya ya. Magic bonus dari item itu tidak berpengaruh lagi kepada minion. Ya Angela mid laner mungkin udah bisa di bye-bye-kan sedikit, kecuali kalau misalkan junglernya pun magic damage. Gue masih setuju kalau seandainya Angela mid lane tapi junglernya magic damage, karena masih balance untuk magic powernya jatuhnya. Sama halnya seperti Angela yang di nerf, skill satunya dihilangin bonus damage-nya kepada minion atau creep. Rafaela mid laner yang sempat populer di beberapa turnamen juga kali ini mengalami nerf. Skill satunya yang sekarang bonus damage-nya tuh dihapus kepada creep dan minion. Jadi Angela mid lane kayaknya udah boleh pelan-pelan digantikan dengan mid laner yang asli. Match mid laner yang mungkin popularitasnya dulu sempat marak tapi sekarang mungkin udah mulai dihilangkan gara-gara adanya Flask of Theosis. Hero healer sudah mulai di nerf. Selanjutnya ada Irithel yang mengalami nerf karena mungkin Irithel terlalu populer kali ya di gold lane dan termasuk di high rank atau di MPL. Sekarang pertumbuhan physical attack dari Irithel yang awalnya 11 cuma jadi 8,5. Jadi untuk pertumbuhan atribut per levelnya ini kayak bener-bener lumayan drop. Tapi harusnya tetap oke selama Irithel build-nya masih sama ya, masih build kritikal gitu loh. Karena kan melipat gandakan damage untuk Irithel itu sendiri. Selanjutnya ada Esmeralda yang skill satunya kali ini ditingkatkan, yaitu dari segi base shield-nya yang sebelumnya 300 menjadi 400, tapi untuk maksimum base shield di skill satunya ada di 750 untuk meningkatkan durabilitas di early game harusnya ini buff-nya. Next ada Link yang di buff, yaitu adalah dari pasifnya yang sekarang critical damage-nya tuh dari 140% jadi 150%. Jatuhnya ya harusnya Windtalker kepake lagi sih, karena untuk melipat gandakan critical dari Link dan juga meningkatkan attack speed untuk Link juga. Karena kan Link sempat di nerf tuh rasio dari attack speednya. Dan sekarang critical-nya jadi di angka 150%. Harusnya item kayak Berserker's Fury, Windtalker itu bakal kepake banget sih untuk Link di patch terbaru kali ini. Dan hero adjustment terakhir ada Baxia yang skill satunya cooldownnya kali ini ditingkatkan. Ditingkatkan tuh berarti lebih lama ya. Kalau dipersingkatkan berarti lebih cepat. Yang sebelumnya 15-12 detik sekarang jadi 18-15 detik. Mungkin berpengaruh gara-gara kemarin kan skill 1 Baxia kan di buff ya. Stunnya dari 1 detik jadi 1,5 detik ketika dia tuh loncat terus nabrak gitu loh. Makanya sangat-sangat masuk akal Baxia di nerf skill satunya, cooldownnya ditingkatkan. Ya biar balancing lah. Oh, karena ketika nabrak pas lagi terbang dia 1,5 detik dan itu durasinya lama banget teman-teman. Dan Baxia tadi menjadi penutup untuk di part yang pertama. Jadi kalau misalkan kalian tanya sama gua kesimpulannya apa untuk part pertama kali ini, ya udah pastilah beberapa hero-hero fighter sekarang seolah bisa digunakan di arah jungler, nggak cuma di XP lane. Ya Roger itu udah jadi bukti nyata kalau misalkan dia pas lagi human form OP banget.
tambahan damage 5% per basic attack loh. Itu berasa kayak pasifnya Edit tapi nyala terus gitu loh. Pakai Roger teman-teman ya. Guinevere juga mendapatkan buff, skill 2-nya jadi mempermudah dia untuk menimbulkan efek stun dan juga knock up airborne. Lalu Argus, wah Argus buffnya gila-gilaan sama seperti Masha. Yang menurut gua Masha kalau misalkan dia jadi attack speed damage dealer physical, dia sangat-sangat oke banget di patch kali ini. Apalagi kan ketika bar HP-nya sisa 1, dia tuh imun terhadap crowd control. Tapi menurut kalian gimana? Untuk di part yang pertama kali ini kan hero adjustment doang. Apakah gameplay akan berubah nanti di part yang kedua? Tungguin part 2-nya dan kita akan kembali dan ketemu lagi nanti di next video. Jangan lupa bahagia. Dadah!